Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, para pengamal sholawat dimanapun Anda berada, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga limpahan rezeki selalu tercurah kepada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, para pengamal sholawat, sholawat merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mendapatkan pahala, mengamalkan sholawat dengan niat lillahi ta'ala dapat mendatangkan keajaiban bagi yang mengamalkan secara istiqomah dan dimudahkan terkabulnya doa ataupun hajat kita. Berikut kami bagikan kisah keajaiban sholawat. Terlilit hutang miliaran rupiah lunas dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kisah ini merupakan kisah inspiratif sekaligus kisah nyata dari perjalanan hidup seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang fashion atau garment. Saat itu ketika usahanya semakin tumbuh berkembang hingga besar, omsetnya pun juga ikut meningkat. Namun, di sisi lain, ia juga memiliki hutang yang begitu besar, sekitar 1 miliar. Beliau bercerita hutang tersebut harus ia lunasi dalam 12 hari. Dalam keadaan seperti itu, ia selalu berikhtiar mencari cara bagaimana melunasi hutang dalam waktu singkat. Terjun dalam dunia usaha memang tidaklah mudah, dibutuhkan tekad, keberanian, dan ketekunan dalam menjalaninya. Dalam situasi seperti itu, ia lantas tidak putus asa. Ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, ia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lewat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akhirnya mengamalkan amalan-amalan secara rutin hingga akhirnya hutangnya bisa lunas. Amalan-amalan apa saja yang beliau kerjakan? Nah, dalam kisahnya ia bercerita yang pertama mengerjakan sholat tahajud setiap malam sambil dalam hati dan berdoa supaya hutang-hutangnya segera lunas. Ia juga bercerita ketika malam pertama tahajud ia sempat bermimpi untuk membaca Subhanallah, Maha suci Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian malam kedua tahajud, ia bermimpi lagi untuk membaca kalimat Subhanallah. Begitu juga malam ketiga, ia diminta untuk membaca kalimat Subhanallah sebanyak-banyaknya. Dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Setelah tahajud, beliau mengerjakan amalan istighfar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim sebanyak 100-200 kali. Dan beliau mengerjakan amalan membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya. Jadi setelah tahajud, beliau beristighfar, zikir, dan sholawat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melunasi hutang-hutangnya. Saat itu beliau juga bercerita ketika malam ketiga ia bermimpi ada truk kontainer yang masuk ke gudangnya. Setelah itu ada temannya yang menawarkan sampel celana jin yang baru. Temannya membawa kurang lebih 2 koper yang berisi celana jin. Tidak selang beberapa hari, lewat pertolongan Allah, ternyata mimpi beliau jadi kenyataan. Ada beberapa truk kontainer yang datang ke gudang beliau, yaitu temannya sendiri, membawa celana jin merek terbaru. Akhirnya tanpa berpikir panjang, ia menerima tawaran temannya tersebut, meskipun ia tidak punya modal yang besar. Kemudian ia mendistribusikan ke pelanggan-pelanggannya ataupun sales-salesnya. Hingga tidak perlu waktu lama, akhirnya celana-celana tersebut terjual habis.
dan beliau bisa melunasi hutang-hutangnya sampai 1 miliar tersebut. Subhanallah. Beliau berpesan supaya untuk melunasi hutang tersebut dengan niat karena lillahi ta'ala dan sering membaca istighfar, zikir maupun sholawat secara istiqomah. Insya Allah kesulitan hidup dan pertolongan Allah dapat mengatasinya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah atau selalu berserah diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu mengingat Allah dengan cara membaca istighfar, berzikir maupun bersolawat sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.